Apapun musim kehidupan kami, Engkau Tuhan yang tetap setia. Kalau sampai di tahun 2026 ini kami masih ada, itu membuktikan kasih setiamu. Kalau sampai hari ini kami masih mampu bertahan, melewati setiap lembah kelam, melewati setiap persoalan yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan. Itu semua karena Tuhan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang penuh dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami boleh melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan, urapi setiap hati, urapi bibir tanah liat ini yang terbatas. Biar setiap firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Sebelum kita mau sharing firman Tuhan, saya mau sedikit bermain sebentar ya Bapak Ibu dengan Bapak Ibu. Nanti ketua kelompoknya di sini ada Kogeri, yang di sini nanti yang di kubu sini Pak Pur, yang di sini Pak Timur, yang di sebelah sini siapa ya? Dia menjadi ketua kelompok. Ya, ini satu kelompok lah pasti Pak Timur gitu ya. Kogeri, Pak Pur sama Pak Timur. Gamenya gampang. Ini hanya game imajinasi saja. Game imajinasi saja Pak Timur. Ini seperti lomba 17-an ya. Seperti lomba 17-an. Nanti lombanya itu yang pertama tarik tambang. Oke. Yang kedua itu lomba estafet karung. Yang ketiga lombanya itu lomba apa Pur? Makan kerupuk. Oke, diterima. Makan kerupuk. Kira-kira dari Kogeri ya boleh mengamati timnya. Pak Pur boleh mengamati timnya. Pak Timur ini banyak ini melimpah ya. Coba dipilih 5 orang untuk mengikuti lomba ini. 5 orang aja. Tarik tambang. Ini nanti diadu nanti. Tarik tambang, yang kedua balap karung, estafet karung. Yang ketiga makan kerupuk Pak Timur. Kira-kira kalau dipilih 5 orang ini, Kogeri akan milih siapa ini? Nanan ini. Siapa Kogeri? Gak perlu dijemput, disebutkan saja. Pak Yoke, Kodeni, Ferdian, Pak Ferdian. Pak Bowo kurang satu lagi kau. Oh ya wis, pas. Ikut main ya berarti. Silakan Pak Pur. Dilihat dulu Pak Pur. Ini hanya contoh. Oh wis. Pak Mei, Pak Nanang, Mas Santo, Rian. Sudah Pak Pur, sudah 5 Pak Pur. Pak Pur ikut main enggak? 5 sama Pak Pur. Pak Pur ikut main enggak? Enggak. Ikut main ya? Oke. Pak Timur, Mas Hansen, Pak Han, Bu Ririn, ya. Kurang satu. Mas Reza sama Pak Timur ya? Boleh, ya. Kira-kira
Kalau yang jadi jurinya tim PAW ya, Pak Toto diperhatikan ya. Kogeri ini timnya tadi Pak Yoke, Pak Bowo, Pak Denny, Pak Ferdian, sama siapa tadi? Pak Kogeri. Terus yang timnya Pak Pur ini Pak Mei, Pak Nanang, Pak Anto, Rian, sama Pak Pur. Timnya Pak Timur, Pak Handoko, Pak Hansen, Bu Ririn, Reza, sama Pak Timur. Kalau lombanya tarik tambang ini kira-kira yang menang yang mana Pak? Yang mana? Tim 2, timnya Pak Pur. Oke, saya sepakat kayak gitu. Kalau lomba balap karung, tim 1, Pak Pur lagi. Kalau lomba makan kerupuk, oh tim 3. Adil ya Pak? Adil ya Pak? Ini hanya imajinasi, ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Enggak beneran. Saya mau menyambung ke khotbah pagi hari ini. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa di dalam kehidupan kita itu seperti menghadapi sebuah perlombaan. Benar enggak? Di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar momentum 17-an aja. Tapi di sepanjang kehidupan kita tuh mengalami perlombaan. Coba Bapak Ibu yang datang dengan suaminya atau istrinya, dilihat sebentar, saling bertatap-tatapan. Kira-kira ya, kira-kira tim yang kita punya, istri atau suami kita, apakah mereka akan jadi sebuah tim yang akan kita percaya sampai hari ini untuk melewati setiap gelombang, setiap badai, setiap tantangan. Bapak Ibu coba lihat anak-anaknya. Apakah anak-anak yang Tuhan percayakan akan tetap menjadi satu tim bersama dengan kita? Apakah kita masih mempercayai bahwa inilah keluarga yang Tuhan mau? Inilah satu bahtera yang Tuhan mau untuk kita mengarungi setiap perlombaan, setiap pertandingan yang ada, Pak Pur. Tadi Pak Pur milih karena tahu ya tantangannya, tarik tambang. Pasti milih yang berotot. Lari karung, Pak Nanang yang suka lari, ini masih cepat lari. Tapi ingat, kita milih suami kita milih istri kita, apakah hanya untuk supaya senang-senang, happy-happy? Enggak kan Bapak Ibu? Kita milih siapa pasangan kita mendidik anak-anak kita untuk apa? Untuk sebuah peperangan, untuk sebuah perlombaan yang tanpa kita sadari, mau atau enggak mau, ketika kita memasuki kehidupan berkeluarga, kehidupan pernikahan, kita tahu benar bahwa di depan enggak semakin baik. Selalu ada momen di mana kita harus, dalam tanda kutip, tarik tambang dengan masalah. Tarik tambang dengan persoalan. Kita harus bisa memenangkan lomba balap karung estafet. Bukan hanya berhenti di kita, tapi kan estafet namanya, di anak-anak kita juga. Makanya kita mendidik anak kita, menyekolahkan mereka, membekali iman mereka,
untuk memenangkan perlombaan itu. Karena nggak berhenti di kita. Lomba yang terakhir tadi mungkin sepertinya remeh, makan kerupuk. Tapi nggak semuanya bisa. Bahkan banyak keluarga yang jatuh. Bukan dengan perlombaan yang berat. Justru angin yang kecil. Pencobaan yang kecil. Seringkali kita remehkan. Kita mau belajar pagi hari ini slide-nya. Sepakat adalah tempat berkat. Pagi hari ini semoga ilustrasi game tadi membuat kita ingat bahwa kalau di dalam keluarga kita ini tahu, oh ini istriku, ini anak-anakku. Dan kita nggak milih orang yang lain. Nggak ada kan yang di sini berpikir, oh andaikan istriku si A, suamiku si B, anakku andaikan si A, anakku si B. Mungkin aku bisa melewati badai ini. Tapi biarkan pagi hari ini cara pandang kita diubahkan. Bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan dan kita pilih sebagai istri kita, dan kita pilih mereka sebagai anak-anak kita mau sepakat. Karena di dalam sepakat itu ada tempat berkat. Kita buka sama-sama di Markus 6, kita mau belajar dari satu cerita. Markus 6 ayat 30, mulai dari ayat 30 saya bacakan. Markus 6 ayat 30. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ayat 42, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 50 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Terima kasih. Pagi hari ini mungkin kita sudah dengar cerita tentang ini ya berkali-kali. Tapi saya melihat bagaimana Yesus sedang mengajari murid-muridnya. 12 rasul ini adalah bukan orang-orang yang terpelajar, Pak. Bukan orang-orang yang berpengaruh pada zaman itu.
Bahkan banyak orang yang didapati adalah orang pemungut cukai, nelayan. Tetapi inilah hebatnya. Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Di mana ada 12 orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi bagaimana level pendidikannya juga pasti beda-beda. Tapi bagaimana Yesus bisa membuat 12 murid ini punya kesehatian, punya kesepakatan. Dan sampai hari ini, mereka inilah yang Tuhan pakai untuk mengguncangkan dunia. Untuk memberitakan Injil. Jadi pagi hari ini kalau kita merasa, kok aku sulit ya sepakat dengan keluargaku? Kok aku sulit ya sepakat dengan sevisi, sehati dengan anak-anakku? Kok aku sulit ya sevisi, sepakat dengan teman pelayananku, dengan komselku, dengan PKS-ku? Mari kita sama-sama belajar dari kisah ini. Next slide. Saya tulis di situ. Di Mazmur 133. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat tidak datang secara kebetulan. Berkat diperintahkan datang ke tempat di mana ada kesepakatan dan kerukunan. Yesus pernah ngomong, kerajaan sekuat apapun rajanya, kalau kerajaan itu terpecah-pecah, maka kerajaan itu akan mudah untuk dikalahkan, mudah untuk dirobohkan. Di dalam kesepakatan, Daud menulis, di dalam kerukunan, di dalam kesepakatan, disitulah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kita susah mencari berkat, itu akan hilang dengan sendirinya kalau di dalam keluarga tidak ada namanya kerukunan, tidak ada yang namanya kesepakatan. Next slide. Yang pertama, Yesus mengajari murid-muridnya bagaimana supaya kita bisa sepakat, kita bisa sevisi, kita bisa sehati. Saya tulis di situ. Yesus mengajarkan tentang kerelaan hati. Dicatat di ayat 31, Yesus ngomong kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi bisa dipastikan sebenarnya Yesus dan murid-muridnya pada malam itu pengennya istirahat dan mau makan. Tapi ketika orang banyak itu datang, di Alkitab nggak ditulis sih. Mungkin ada murid-muridnya yang menggerundel dalam hati, nggak ditulis karena itu. Kok orang-orang ini ngikuti terus ya? Kok orang-orang ini ngikuti terus ya? Tapi Yesus tetap mengajar, tetap memperhatikan mereka karena belas kasihan. Yesus mengajari tentang sebuah kerelaan hati. Diperlukan hati yang rela untuk kita bisa satu visi di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam komsel. Hati yang rela kehilangan me time, di mana dunia selalu mendengung-dengungkan, wah kalau kamu mau sehat mentalmu, mau sehat jiwamu, kamu harus punya me time. Itu harusnya jadi me time-nya, harusnya jadi waktu healing-nya. Apa ya bahasa anak muda sekarang, waktu healing untuk mereka beristirahat dan makan, mungkin bercengkrama, tapi enggak tuh. Ketika orang-orang itu datang, Yesus rela. Tapi seberapa banyak, mungkin ya, bapak-bapak yang ketika melakukan hobinya dan anak-anaknya minta untuk ditemani, sebentar toh, papa juga butuh waktu untuk hobi papa. Ini saya bilang, ini seperti prime time ya. Seringkali anak-anak kehilangan orang tuanya justru di waktu-waktu prime time mereka. Di waktu-waktu mereka sangat-sangat butuh
sosok ayah dan ibunya. Karena mungkin kesibukan kerja. Karena mungkin hal-hal yang lain. Ini adalah waktu di mana Yesus dan murid-muridnya merelakan dirinya. Yesus mengajari murid-muridnya, ayo, relakan waktu me time-mu. Rela saat pendapat kita tidak disetujui. Anak-anak muda, ketika kita pengennya A, tetapi orang tua kita mungkin punya cara pandang yang berbeda. Belajarlah untuk benar-benar mau merendahkan hati, menuruti apa yang orang tua katakan. Karena saya percaya, orang tua yang takut akan Tuhan tidak akan pernah mencelakakan anak-anaknya. Tidak akan pernah memberikan nasihat yang membuat anaknya tersesat. Benar Bapak-bapak? Tidak akan pernah. Rela, ada kerelaan hati. Mungkin murid-muridnya bisa aja yang seperti saya katakan, Tuhan ini waktunya istirahat. Nanti aja loh Tuhan. Tapi enggak. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya arti sebuah kerelaan hati. Saya tulis di sini. Hadir secara utuh untuk suami, istri, anak-anak, dan sesama. Pinjam HP-nya Mas. Kita hadir, tapi seringkali ini loh, satu monster kecil. Wah, kalau kumpul keluarga, ayo foto dulu. Wes, foto, di post di Instagram, keluargaku, surgaku. Habis itu, setelah di post, wah, lihat di HP. Wah, Pak Timur nge-like. Wah, Pak Totok nge-like. Yang lain sudah sibuk melihat di HP sendiri-sendiri. Padahal statusnya, keluargaku, surgaku. Tapi yang dilihat notifikasi terus. Monster ini. Kita hadir, tapi kita nggak benar-benar utuh di situ. Kita nggak benar-benar ada di situ. Mungkin saya sama istri saya bisa sebelahan tidur. Tapi kita bisa dengan asik sendiri. Yang satu pegang HP sendiri, yang satu pegang HP sendiri. Benar Bapak Ibu? Yang satu dengan urusannya sendiri, yang satu dengan urusannya sendiri. Kita nggak hadir secara utuh. Karena ini loh, Pak Toto, ini monster. Di Komsel juga gitu. Saya senang beberapa Komsel yang benar-benar ketika Komsel mulai, HP-nya ditaruh. Luar biasa. Mereka nggak sibuk sendiri dengan HP-nya. Luar biasa. Mereka hadir secara utuh. Yesus nggak menganggap, kalau buat Yesus ya Bapak Ibu, kalau Yesus ini tidak dengan belas kasihan, Yesus bisa aja Pak, bisa aja Bu. Kamu butuhnya apa? Cepat sini. Oh kamu lumpuh ya? Ya sudah berdiri. Oh kamu tuli ya? Sudah mendengar? Bisa. Tapi Yesus nggak melakukan hal itu. Yesus bisa dengan mudah, apa yang jadi kebutuhanmu langsung. Supaya aku cepat-cepat istirahat. Seringkali ketika anak kita datang, apa sih butuhmu? Oh uang, nih sudah. Sana, pergi main. Daripada ganggu papa, ini HP. Sana. Kita nggak hadir secara utuh untuk suami kita, untuk anak kita, untuk orang yang kita kasihi, yang kita bilang kita mengasihi mereka. Kita nggak benar-benar hadir secara utuh. Kita lebih banyak menggunakan waktu untuk bekerja. Bahkan lebih banyak mungkin kita bisa hadir secara utuh di dalam komunitas di luar gereja dibanding di keluarga dan di dalam komunitas gereja. Saya tulis waktu dan telinga, makasih Mas, adalah jembatan menuju satu visi. Tanpa waktu yang kita investasikan, tanpa telinga, kita akan sulit untuk menjadi satu visi Pak. Kita akan sulit kalau kita nggak punya waktu untuk keluarga kita nggak punya waktu untuk Tuhan, kita nggak punya waktu untuk berkomsel, dan kita nggak menyediakan telinga untuk mereka. Kita akan sulit
untuk jadi satu visi dan satu hati. Dibutuhkan waktu dan telinga untuk mendengar. Saya percaya Yesus yang sedang mengajarkan murid-muridnya pada hari itu, sekali lagi, bukan hanya menjawab kebutuhan mereka, tapi lebih dalam, Yesus sedang menyentuh hati setiap orang-orang yang mengikuti Dia. Amin. Yang pertama, kalau kita mau satu visi, satu hati di dalam keluarga, ayo. Waktu dan telinga kita berikan untuk mendengar istri kita, untuk mendengar apa yang suami kita. Jangan sampai suami, mungkin ya yang suami-suami dari sisi suami ketika pulang kerja atau pulang pelayanan, pengennya disambut, pengennya mungkin dibuatkan teh atau dibuatkan cemilan atau apapun itu. Tapi mungkin dari sisi istri, aku ini di rumah sendirian, nggak ada teman yang ngobrol. Sedangkan pulsaku ini masih banyak, benar ibu-ibu? Pulsaku ini masih banyak, aku mau ngobrol sama siapa? Jangan sampai ini menjadi sebuah perpecahan. Tapi ingat firman pagi hari ini, aku harus dengan rela hati memberikan waktuku, memberikan telingaku. Karena tugas suami bapak-bapak bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi tugas suami, tugas seorang ayah bukan hanya sekedar memberi mereka makan, tapi juga apa yang jadi kebutuhan batiniah mereka kita perhatikan. Amin. Next slide. Yang kedua, kalau kita mau satu visi dan satu hati, Yesus ajarkan di sini ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, ini karena enggak tahan ya murid-muridnya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua, kalau kita mau satu visi, satu hati, gak ada cara lain. Kita gak menuntut hak, tetapi memberikan hak kita. Ini sama seperti yang Yesus katakan, yang Ibrani katakan. Yesus datang bukan mengambil rupa seorang raja. Yesus datang justru mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya. Dia enggak melahir di istana raja, tapi dia justru lahir hanya di palungan, di kandang. Dia mengosongkan dirinya. Ini berat, yes. Tapi kalau kita mau jadi satu visi, bukan hanya sekedar ambisi. Saya tulis di situ, visi bukan hanya ambisi. Visi itu memberi lebih dari yang diminta, tetapi ambisi selalu menuntut. Apa akhirnya yang aku dapatkan? Apa yang aku dapatkan? Kalau kita ikut Tuhan, tidak berjalan di dalam visi, maka kita akan menjadi sebuah ambisi ketika kita ikut Tuhan. Pada akhirnya, loh, kok malah bekalku, kok malah 5 roti 2 ikan ini yang diambil. Padahal sekali lagi tadi kita baca di atas mereka belum makan. Mereka mau beristirahat dan mereka belum makan sama sekali. Tetapi kalau kita mau di dalam satu visi, kita berani menyerahkan hak kita. Bukan hanya kewajiban ya, kalau kewajiban seperti seolah-olah, oh ya aku wajib melakukannya. Tapi seperti ini loh, seperti yang saya gambarkan tadi, anak-anak wajib untuk sekolah. Tapi ketika mereka pulang di rumah, mereka seperti seolah-olah punya hak. Ya hakku ini bersenang-senang, hakku ini mainan HP.
Benar? Kewajibanku kan sudah aku lakukan. Ya sekarang aku menuntut hakku. Tapi kalau kita mau berjalan di dalam satu visi, di dalam satu hati, kita tanya. Sekalipun kita sudah sekolah melakukan kewajiban, kita tanya, Pa, Ma, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, apa yang bisa aku lakukan? Itu artinya memberikan hak. Bukan hanya sekedar kewajiban. Memberikan hak, itu seperti kalau di dalam kisahnya, seperti berjalan 2 mil. Kalau orang minta baju, berikanlah jubahmu. Itu bisa kalau kita berjalan di dalam satu visi. Kesatuan tercipta saat kita mulai melepaskan apa yang menjadi milikku untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari awal tahun, kita diajari bagaimana jemaat mula-mula. Apa yang jadi milikku, apa yang jadi milikku, dikasih semua. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya selalu mengajari anak-anak muda hari-hari ini. Ayo, kalau kamu kuliah, kalau kamu bekerja, selalu tanya sama Tuhan. Tuhan dapat apa dari kuliahku ini? Tuhan dapat apa? Bagaimana cara Tuhan dimuliakan lewat kuliahku ini? Kalau aku kerja, Tuhan dapat apa dari kerjaanku ini? Gimana caranya aku memuliakan Tuhan lewat pekerjaanku? Bahkan saya ngomong, ketika kamu cari jodoh pun, tanya Tuhan. Tuhan mau apa? Kalau aku nanti menikah, berpacaran dengan orang ini, Tuhan dapat apa? Kalau kita berjalan di dalam satu visi dan satu hati, kita mau menyerahkan hak, bukan lagi ambisi apa yang aku dapatkan Tuhan. Enggak. Tuhan dapat apa? Kalau kuliahku di bidang ini, nanti aku bisa melayani Tuhan di bidang apa ya? Apa berguna ya buat kerajaan Tuhan? Bukan sekedar apa yang dunia sedang ajarkan hari-hari ini. Apa yang aku dapatkan, apa yang aku dapatkan. Sulit, yes. Tapi kalau kita mau berjalan di dalam visinya Tuhan, kita akan mau menyerahkan hak kita. Amin. Yang terakhir, di ayat 42, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saya tulis di sini. Kita mau jadi satu visi, satu hati ketika kita mau setia. Murid-murid tetap tinggal untuk mengumpulkan sisa roti 12 bakul saat orang lain mungkin sudah pulang. Saya cuma bayangkan seperti ini ya Bapak Ibu, ketika ada acara-acara makan di gereja atau di komsel kayak gitu ya. Pasti yang makan bareng-bareng ya Pak. Tapi yang memberesi biasanya hanya 2-3 orang, benar? Tidak semua orang ikut membereskan semuanya itu. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi kalau kita mau jadi satu visi, satu hati, saya tulis. Hanya untuk memahami visi. Adakan aja satu hari seminar full. Undang pembicara yang bagus. Pak Bambang ngomong sama pembicara ini atau Pak Bambang ngomong satu visi. Tetapi untuk menjadi satu hati dan satu visi, kita harus benar-benar hidup bersama. Gak bisa enggak. Saya mungkin menghabiskan satu hari dengan Kogeri, saya bisa tahu, oh visinya Kogeri seperti ini. Tapi untuk memahami, untuk mengerti isi hatinya Kogeri, itu mungkin hanya istrinya. Hanya orang yang sengaja hidup bersama dengan Kogeri, yang tahu benar hatinya. Dan ini yang Yesus sedang impartasikan ke murid-muridnya. Murid-muridnya tahu. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi untuk memahami hatinya yang penuh dengan belas kasihan buat jiwa-jiwa, murid-muridnya bukan hanya sekedar pengikut, tapi
Tapi dia benar-benar menghabiskan hidupnya 3,5 tahun berada di dekatnya Yesus. Enggak bisa enggak Bapak, enggak bisa enggak Bu. Kalau kita mau memahami hati seseorang, kita enggak hanya bisa memahami pola pikirnya. Kita enggak bisa hanya 1 hari aja. Kita harus sengaja tinggal bersama dengan dia. Mari kita buka di 1 Samuel 14. Saya selesai dengan ayat ini. 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ini di medan pertempuran ya, di mana Raja Saul harus menghadapi Filistin yang demikian luar biasa sampai mereka takut karena kalah jumlah atau apapun itu. Tetapi Yonatan bersama-sama bujang pembawa senjata, nggak tahu siapa namanya bujangnya ini, ngomong, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu kata pembawa senjatanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Saya percaya apa yang Yonatan katakan dan apa yang pembawa senjatanya ini katakan, itu tidak lahir karena pengenalan 1 hari. Sepakat dengan saya? Enggak mungkin pembawa senjata ini baru ikut Yonatan baru 1 hari Pak Toto. Pasti pembawa senjatanya ini sudah ikut Yonatan dari dia muda. Bahkan ketika Yonatan ngomong, Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kata-kata ini aja loh keluar dari mulut Yonatan karena Yonatan tahu hatinya Tuhan. Karena Yonatan mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, dia bisa keluar kata-kata ini. Baik dengan sedikit orang maupun banyak orang, Tuhan itu sanggup menolong kita. Yang dia hadapi adalah gerombolan orang Filistin di situ. Dan mereka berdua ini seperti bonek maju. Tapi mereka bukan bonek. Mereka ini maju karena mereka mengenal hatinya Tuhan. Dan pembawa senjatanya ini ngomong dengan luar biasa. Lakukanlah niat hatimu. Aku sepakat dengan engkau. Saat Yonatan mengerti hatinya Tuhan, dan bujang pembawa senjata sepakat dengan Yonatan, disitulah kemenangan terjadi. Saat murid-murid tadi sepakat dengan Yesus, 5 roti 2 ikan, mujizat terjadi, memberi makan 5.000 orang. Bukan 50 orang ya Pak Toto, saya tadi salah bilang. Kalau 50 orang aja, 5 roti 2 ikan aja kurang ya Pak Toto. Apalagi 5.000 orang. Jadi pagi hari ini, ayo, satu visi, satu hati. Setia sampai akhir.
Setia ikuti Tuhan sampai akhir. Setia dampingi suami kita, setia dampingi istri kita, setia dampingi anak-anak kita sampai akhir. Setia untuk nurut dengan apa yang orang tua kita nasihatkan. Supaya kita ngerti artinya. Setia sama Tuhan, supaya kita memahami hatinya. Kalau kita hanya setiap hari Minggu aja datang kepada Tuhan, hanya ketika komsel aja mungkin sebulan sekali. Bagaimana kita bisa memahami hatinya? Bagaimana kita bisa berkata, oh Tuhan, sekalipun kondisinya seperti ini, sekalipun aku sedang sakit, sekalipun aku sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan, Tuhan tetap baik. Itu gak mungkin keluar dari mulut seseorang yang gak mengenal Tuhan, yang gak memahami hatinya. Apa yang Yonatan katakan? Tidak mungkin keluar dari mulutnya kalau dia tidak pernah menyelami, mengalami, berjumpa dengan Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa berkata, Tuhan, apapun kondisi keluargaku, rasanya sulit untuk sepakat dengan suamiku, rasanya sulit untuk hidup rukun dengan istriku, rasanya sulit anak-anakku diubahkan. Kita bisa berkata ketika kita memahami hatinya Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup melakukan apa yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Sekalipun gak ada harapan, selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Terakhir, pemain musik bisa maju ke depan. Tuhan tidak pernah memberkati perpecahan. Tuhan memerintahkan berkat di dalam kesepakatan dan kerukunan. Bapak Ibu, sekali lagi, perhatikan baik-baik keluargamu. Perhatikan baik-baik istrimu. Perhatikan baik-baik anak-anakmu. Kalau ini adalah sebuah perlombaan iman yang harus kita lewati sampai penghujung. Apakah kita akan tetap berkata, sorry ini hanya intermezzo. Sekalipun aku dilahirkan kembali, kalau aku bisa mengulang waktu, aku akan tetap memilih istri yang sama. Aku akan tetap, kalau Tuhan izinkan, memilih anak. Aku akan memilih anak yang sama, Tuhan. Aku gak mau berganti dengan yang lain. Karena ini satu tim yang Tuhan sudah percayakan. Ini adalah satu tim, satu anugerah yang Tuhan sudah berikan buat hidupku. Dan bersama dengan keluargaku, bersama dengan suamiku, bersama dengan istriku dan anak-anakku, aku akan menghadapi setiap perlombaan. Entah itu tarik tambang, entah itu balap karung, entah itu lari maraton. Aku akan tetap bersama dengan mereka, Tuhan. Dan aku gak ada penyesalan untuk memilih mereka sekali lagi. Amin. Mari kita datang. Makasih Tuhan. Yes. Makasih. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang. Kami datang di hadirat-Mu. Mari datang hampiri Dia. Dengan segenap hati, dengan senang hati, berjanji setia sampai akhir. Amin. Mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ada satu pasangan muda, dia datang kepada saya, dia bilang, seorang papa muda, dia bilang seperti ini, kok sepertinya aku segera hancur, tapi gak apa-apalah kalau aku hancur, yang penting anak dan istriku baik-baik aja, biar aku sendiri aja yang menanggung semua ini kok. Kalau hancur, biarkan aku sendiri yang hancur. Tapi saya bilang kepada papa muda ini, kalau kamu yang menanggung semua sendiri, kamu merasa bahwa istrimu dan anak-anakmu akan selamat, kamu salah. Karena ketika kamu masuki sebuah kehidupan pernikahan, kamu berada di satu bahtera yang sama. Kamu berada di perahu yang sama. Kalau kamu memilih hancur, maka kamu dengan sengaja juga kamu sedang menghancurkan anak dan istrimu. Buat bapak-bapak pagi hari ini, kalau engkau merasa bahwa iya, biar aku aja Tuhan yang menanggung semuanya. Yang penting anak dan istriku gak apa-apa. Kita seringkali merasa bahwa keluarga kita bukanlah sebuah tim yang bisa kita andalkan. Kita takut nanti istri kita gimana, nanti anak-anak kita gimana. Kita gak percaya dengan mereka. Padahal mereka adalah teman yang Tuhan berikan. Bahkan anak-anak, kalau kita percaya bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, pernahkah kita meminta anak-anak kita, tolong doakan papa. Papa sedang lemah. Tolong doakan mama, mama sedang lemah. Tapi seringkali kita gak percaya, bahkan anak-anak gak percaya kepada orang tua kalau orang tua yang menumpangkan tangan atas kehidupannya. Di situ berkat Tuhan mengalir. Mari pagi hari ini, supaya firman ini merema, sehingga kita benar-benar berkata, yes, bersama dengan keluargaku, aku sanggup menghadapi setiap badai, menghadapi setiap tantangan. Karena Tuhan gak pernah salah pilih. Tuhan gak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di dekat kita untuk menjadi partner kita, untuk berbagi beban, untuk mengarungi setiap ombak, setiap badai. Dan tentunya ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Sekali lagi. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Kuatkan setiap Tuhan, iman pagi hari ini. bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kuatkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biar kami memiliki kerelaan hati. Terutama untuk orang yang kami berkata, aku mengasihi-Mu loh. Untuk setiap anak-anak yang mereka dikasihi oleh orang tua. Biar mulai pagi hari ini, kami boleh memberikan waktu kami. Kami boleh memberikan telinga kami untuk mendengar, untuk mendoakan, untuk mengajarkan kebenaran di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mohon kesediaannya Ibu David bisa maju ke depan untuk berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami semua tentang satu kesepakatan, satu hati, satu visi yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, dan kami siap untuk melakukannya Tuhan. Beri senantiasa kami kekuatan Tuhan. Amin. Dan kerelaan hati kami Tuhan, untuk kami bisa saling mengasihi kepada Engkau dan kepada sesama, teristimewa kepada keluarga kami masing-masing Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apabila ada kesatuan hati Tuhan, dan ada kerukunan di antara kami semua Tuhan, di situ Engkau mencurahkan berkat Tuhan atas kami semua. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Engkau selalu baik Tuhan buat kami. Engkau selalu mengajarkan yang terbaik buat kami Tuhan. Dan ajar kepada kami Tuhan, untuk kami setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan Pak Dedi dalam tangan Engkau. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan Amen. Tuhan. Ya. Serta hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan berikan Tuhan, untuk menjadikan saluran berkat bagi Amen. kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan memperhatikan pengumuman kegiatan gereja kita selama Shalom Jemaat QPL Sade yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Dalam sesat
ku mencari wajah-Mu. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi yang belum tergabung dalam komsel, silahkan menghubungi Sakom. Tak lagi berharap pada kekuatanku. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Gunung batu dan Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, silahkan menghubungi Bapak David. Dalam sesak ku mencari. Ibadah warga senior hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mengikuti ibadah, silahkan menghubungi Bapak Yifta. Lagi berharap pada kekuatanku. Ibadah Elsa Dekit hari Minggu, sesi pertama pukul 7 pagi dan sesi kedua pukul 4 sore di Aula Penian. Mari kaum muda dan remaja rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah Elsa Deyut setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam di Aula Peniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore di gereja. Retreat aktivis dan jemaat GOPL Sadai diadakan hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 bertempat di Lembah Pujian Yolena Sarangan. Untuk info pendaftaran, silakan menghubungi panitia atau staf gereja. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mengumumkan lagi bahwa pendaftaran retreat paling lambat minggu depan. Juga untuk pembayaran retreat juga bisa dilakukan di depan ya, tadi sebelum ibadah. Terus pelaksanaan rehab rumah menyusul. Akan diadakan SOM 123. Bagi jemaat yang belum ikut SOM, bisa menghubungi Bu Dani atau staf. Terus tadi ada pengumuman minggu depan ada kegiatan donor darah. Itu aja ya Pak Toto. Dan ibadah spesial Valentine. Besok Sabtu kan tanggal 14 ya, buat anak-anak muda biasanya daripada mereka hari malam minggu keluar, tidak tahu kemana, mohon Bapak Ibu bisa mendorong mereka untuk datang di ibadah spesial ini, Valentine. Juga di depan ada anak-anak kaum muda yang berjualan, itu mungkin hanya sebulan sekali, kita mengumpulkan dana untuk retreat kaum muda ya, bukan untuk retreat ini tapi untuk retreat kaum muda mungkin Juni atau Juli. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau membeli bisa membeli di depannya. Sudah, tidak ada pengumuman lagi. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh iya, yang baru pertama kali hadir. Terima kasih Ibu Galuh. Ada? Yang baru pertama kali hadir? Oke, kita percaya minggu depan pasti ada. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita.
Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik yang kami telah siapkan. Kami memberikannya dengan sukacita. Tuhan, jadikan persembahan kami ini menjadi perpanjangan supaya nama Tuhan dipermuliakan untuk menjangkau mereka yang terhilang dan memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersepakat berdoa buat Romi, anaknya Bu Yeni, yang hari ini operasi di Solo. Kami bersepakat bersehati Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan menutup bungkus operasi berjalan dengan baik. Dokter, tenaga medis, dan apa yang dikerjakan di ruang operasi, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga operasi boleh berjalan dengan lancar, dan Romi diberi kekuatan yang daripada Tuhan, ketenangan daripada Tuhan, juga pemulihan yang daripada Tuhan pasca operasi boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau masih berbicara di dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, selama kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, di situ Tuhan perintahkan berkat untuk mengikuti kehidupan kami. Di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam bisnis kami, apapun Tuhan yang Tuhan percayakan, kami mau jadi pengelola yang baik, yang takut akan Tuhan, maka kami percaya hidup kami bukan hanya jadi berkat, tapi hidup kami jadi kesaksian dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang turun dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkarya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, sukacita-Mu, bahkan firman-Mu yang membuat kami mulai lagi bangkit bahwa kami tidak sendirian. Kami akan tetap bersepakat dengan Engkau, bahkan keluarga kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.